Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saptaika Fitari. Di sini saya akan membacakan, memaknai dan juga menjelaskan mengenai Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 77 sampai dengan 83 guna untuk memenuhi tugas ujian akhir ma'had. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum aduwwun illa rabbal alamin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Shadaqallahul azim. Rahmanirrahim. Fa innahum mongko setuhune sira kabeh iku aduwuli keduwe musuh ingsun. La a'budahum ora nyembah illa kejaba lagi nyembah Rabbal alamin ing pangeran seluruh alam. Fa ini mongko setuhune ingsun iku a'budu nyembah alladzi yaiku zat khalaqani kang ndadekno ing ingsun. Fahuwa mongko utawi alladzi iku yahdin nuduhne maring ingsun ila dina maring agama. Walladzi lan utawi zat huwa kang yut'imuni paring wa yaskin lan paring ngombe ing ingsun. Wa idza lan nalikane mari tuloro sapa ingsun fahuwa mongko tegese Rabbi iku yashfin sing nambani. Walladzi lan utawi zat yumituni kang mateni summa nuli yuhyin nguripno maneh. Walladzi utawi zat atau mau kang ngarepno ingsun ayaw firoli yen to ngapura ing ingsun khotiati maring kesalahan ingsun yaumaddin ing dalem dina kiamat. Ayal jazau tegese balasan. Robbi duh pangeran ingsun habli kang paringi ing ingsun hukman hukum ilman tegese ilmu wa alhiqni lan ngelebokake ingsun bisolihin kelawan golongane wong-wong kang saleh. Penjelasan dari Al-Quran surat Asy-Syu'ara 77 sampai dengan 83 yaitu yang pertama di dalam ayat 77 yang artinya adalah sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam. Jadi surat ini sebenarnya mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang mengajak dan menyeru kaumnya untuk bertauhid kepada Allah dan segera meninggalkan budaya nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Kenapa Nabi Ibrahim menyeru kepada umatnya untuk menyembah Allah? Karena di ayat 78 yang artinya yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku. Karena Allah adalah merupakan zat yang maha menciptakan. Segala dunia dan seisinya ini adalah ciptaan Allah SWT. Kita termasuk dari ciptaan Allah. Bahkan orang-orang atau kaum kafir, kaumnya Nabi Ibrahim pada saat itu juga termasuk ciptaan Allah. Kita semua adalah ciptaan Allah. Nah, Nabi Ibrahim mencoba untuk menjelaskan itu kepada kaumnya. Lalu di ayat 79, dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
Jadi Allah itu selain zat yang maha menciptakan dan memberi petunjuk, Allah pun merupakan zat yang maha memberi rezeki kepada setiap hamba-hambanya. Oleh karena itu, di sini Nabi Ibrahim mencoba untuk menjelaskan kepada kaumnya bahwa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala itu. Dan Allah itu esa, Allah itu maha kuasa, tidak ada sekutu baginya. Allah itu tunggal dan Allah itu tidak berbilang, tidak terbilang. Lalu di ayat 80, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Sakit itu sebenarnya adalah dikarenakan kesalahan manusia sendiri. Memang yang mengizinkan kita, yang menghendaki kita sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan dan pola makannya, pola hidupnya, maka manusia itu juga akan mudah untuk jatuh sakit. Sehingga sakit itu sebenarnya adalah ulah dari tangan manusia sendiri. Nah, ketika Allah memberikan sakit kepada manusia, mengizinkan manusia untuk sakit, menghendaki manusia untuk merasakan sakit, maka Allah pun juga memberikan penawarnya. Allah juga memberikan obat agar manusia itu bisa sembuh dari sakitnya. Dan sakit itu bukan merupakan wujud Allah itu tidak senang dengan hambanya, tidak, melainkan rasa kasih sayang Allah itu melalui rasa sakit yang kita rasakan. Kenapa? Karena mungkin saja Allah ingin mengurangi dosa-dosa kita. Ketika kita sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian sakit yang diberikan oleh Allah, maka semua dosa-dosa kita pasti bisa berguguran, dan itu akan sedikit meringankan beban dosa yang ada dalam diri kita. Lalu di ayat 81 yang artinya, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya, termasuk juga dengan kematian. Allah mampu membinasakan orang-orang yang dikehendaki, dan Allah juga mampu untuk menghidupkannya kembali. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencabut nyawa seorang hamba ketika memang waktunya itu telah tiba. Dan kita sebagai manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian itu pasti akan datang. Jika bukan kita yang meninggalkan dunia, maka dunia yang akan meninggalkan kita. Dan Allah juga mau menghidupkan. Ketika kita di akhirat nanti, di hari akhir, ketika waktunya penghisapan amal-amal ibadah, maka Allah akan menghidupkan kita kembali. Dan Allah akan menghidupkan kita dalam keadaan sesuai dengan perbuatan kita dan amal-amal yang sudah kita lakukan selama di dunia. Lalu di ayat 82 yang artinya, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa Nabi Ibrahim itu sangat-sangat mengharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang sudah pasti akan dimaafkan oleh Allah, karena beliau takut dengan murka Allah. Beliau takut bahwa beliau akan menjadi salah satu golongan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Padahal seorang nabi itu sudah pasti akan terjaga dan dijaga oleh Allah, tapi beliau masih bisa merasakan takut dan masih sangat-sangat memohon untuk agar Allah itu mengampuni segala kesalahan beliau. Dan di ayat terakhir 83 yang artinya Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa beliau ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dengan ilmu yang telah didapatkan. Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
disampaikan kepada umatnya. Tapi sedikit sekali yang mempercayai Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim memohon ampun kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim sangat-sangat menginginkan berdoa pada Allah agar termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh di hari kiamat kelak. Begitu juga dengan kita. Hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 77 sampai dengan 83 ini adalah kita sebagai seorang hamba harus senantiasa mengesahkan Allah, harus senantiasa mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Karena sesungguhnya Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, dan Tuhan itu hanyalah tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempercayai bahwa Allah itu yang maha memberi kita rezeki, Allah yang memelihara kita selama di dunia ini. Tanpa pertolongan dan tanpa kasih sayang Allah, kita tidak mungkin bisa untuk hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita. Maka kita harus mensyukuri itu semua. Maka kita juga harus selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa agung dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zat yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita harus senantiasa memohonkan ampun atas segala dosa-dosa yang selalu kita lakukan, dan agar Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke golongan orang-orang yang soleh. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 77 sampai dengan 83. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.